Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran matematika bersama saya Risma Sagitarini. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai trigonometri. Oke, jadi untuk kalian yang sedang duduk di bangku SMA kelas 10, kalian akan mempelajari materi trigonometri. Nah, pada materi trigonometri ini dulu sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Oke, sedikit saya jelaskan bahwa kita akan membahas tentang sudut di sini. Nah, bekal awalnya yaitu tentang ini, bahwa 180 derajat itu sama dengan pi radian. Jadi, ketika nanti ditanya 1 derajat itu berapa, sama dengan pi per 180 radian. Atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Oke, jadi nanti ketika misalkan ditanya berapa nilai dari 30 derajat itu sama dengan berapa pi radian sih, itu artinya kita akan mengubah bentuk derajat ke dalam bentuk pi. Nah, karena di sini kita punya 1 derajat sama dengan 100 pi per 180 radian, jadi 30 derajat itu sama dengan 30 kali pi per 180 radian. Oke, tinggal disederhanakan saja. 18 bagi 3 itu 6, jadi pi per 6 radian. Jadi 30 derajat itu bentuk pi radiannya adalah pi per 6 radian. Nah, ketika ditanya sebaliknya, tinggal gunakan rumus yang di bawahnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa dalam trigonometri ada yang namanya sinus, kosinus, dan tangen. Pasti kalian yang sudah pernah mempelajari di SMP sudah tidak asing dengan istilah ini. Nah, di sini ketika kita menggunakan sinus, kosinus, dan tangen, kita akan sering menggunakan Pitagoras. Pitagoras itu yang akan selalu digunakan pada segitiga siku-siku. Oke, misalkan saya punya segitiga yang siku-sikunya di A. Kemudian sisi di depan sudut A itu adalah A kecil, sisi di depan sudut B itu adalah B kecil, kemudian di sini adalah C kecil. Untuk rumus Pitagorasnya itu adalah sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ini bisa kalian ubah menjadi A sama dengan akar B kuadrat tambah C kuadrat ketika ingin mencari nilai A-nya. Kemudian jika ingin mencari nilai B atau C-nya, kalian tinggal berpatokan pada rumus yang pertama ini. Tinggal diubah aja. Misalkan kita akan mencari nilai C-nya. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau mau dibalik juga boleh. Menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang baru kita ubah ke bentuk yang tadi. C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, begitu juga ketika kalian ingin mencari nilai B-nya. Oke, kemudian setelah dari sudut siku-siku kita ke Pitagoras, kita kembali lagi ke sini, sinus, kosinus, dan tangen. Ketika masih di segitiga yang tadi, saya gambar ulang dulu. A, B, C, dan siku-siku di sini. Ini A, ini B, dan ini C. Saya mengingat nilai sin, cos, dan tan-nya. Sin, de, mi, cos, sa, mi, dan tan, de, sa. Nah, di sini artinya yang pertama, sin demi itu artinya nilai sin. Saya misalkan di sini ya ada alfa. Sin alfa
de, mi. De itu depan, mi itu miring. Depannya sudut alfa itu adalah B. B per miring. Oke, miring di sini adalah A. Nah, selanjutnya untuk nilai cos, cosami. Cos alfa sama dengan sa itu samping, mi itu miring. Dari sudut alfa, perhatikan bahwa kita harus mencari samping, miring, dan depan dari sudut yang akan dicari. Karena alfa berarti sampingnya. Nah, kalau diperhatikan, sampingnya di sini kan ada C dan ada A. Perhatikan bahwa kalian harus berhati-hati untuk memilih mana yang samping dan mana yang miring. Dalam satu segitiga siku-siku pasti akan ada satu sisi miringnya, yaitu sisi di depan sudut yang siku-siku. Jadi A itu pasti akan menjadi miringnya, otomatis C-nya akan menjadi sampingnya. Dengan demikian cosami berarti samping C per miring A. Oke, kemudian tan desa. Tan desa, tan alfa sama dengan D depan, sa samping. Depannya alfa itu adalah B, sampingnya adalah C. Jadi untuk mencari nilai sinus, kosinus, dan tangennya kalian bisa menggunakan sin demi, kosami, tan desa pada segitiga siku-siku. Oke, kemudian saya lanjutkan ke materi mengenai kelanjutan dari sin, kos, dan tan. Tadi kita punya sin, kos, kemudian tan. Nilai tan alfa, kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita bagi sin dengan kosnya, dia akan menghasilkan tan. Oke, kalau saya orek di sini B per A dibagi C per A itu akan sama dengan B per A dikalikan dengan A per C. Kalau kita sederhanakan dia akan menjadi B per C. Nah, B per C ini kan dia tan. Oke, jadi dari sana bisa didapatkan bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Oke, kemudian yang baru lagi ada 3 istilah, yaitu sekan alfa, kemudian kosekan alfa, dan yang terakhir adalah kotan alfa. Ini adalah kebalikan dari nilai-nilai sin, kos, dan tan. Kalau sekan alfa itu adalah 1 per cos alfa, kosekan alfa itu adalah 1 per sin alfa, kemudian kotan alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Nah, kalau dari sini 1 per tan alfa berarti dia kebalikan dari tan alfa, yang mana bisa kita buat bentuk lainnya yaitu cos alfa per sin alfa. Oke, demikian dulu materi awal mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita sudah punya bagaimana menentukan nilai derajat ke radian dan juga nilai radian ke derajat, kemudian mengingat kembali seperti apa Pythagoras, dan kemudian rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu ada sin, kos, tan, kemudian ada sekan, kosekan, dan kotan. Oke, demikian materi mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran.